Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang hakikat hukum dalam kehidupan masyarakat. Ingin tahu isi materi tersebut? Tonton sampai habis ya. Isi materi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama, pengertian dari hakikat hukum. Kedua, definisi hukum menurut para ahli. Ketiga, ciri-ciri dan sanksi hukum. Keempat, unsur-unsur hukum. Dan yang terakhir, tugas, tujuan, dan fungsi hukum. Pengertian dari hakikat hukum ini mencakup seluruh sistem hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum yang berkeadilan serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur di luar. Dapat diartikan, peran hukum ini sangat penting bagi manusia sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum ini adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, dalam ranah etika, hukum dihargai dan pembatasnya dibenarkan. Berikut beberapa pengertian atau definisi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain. Kedua, Profesor Dr. Mokhtar Kusumatmadja menjelaskan bahwa hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat. Urej menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Keempat, menurut Leon Duguid, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, di mana aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Jika dilanggar, menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Norma hukum juga memiliki ciri-ciri dan sanksi. Adapun ciri-ciri dari norma hukum yaitu: pertama, adanya perintah atau larangan. Hukum biasanya dirumuskan dalam bentuk perintah-perintah atau larangan-larangan atau keduanya. Dalam hal ini, hukum sama dengan peraturan lainnya karena terdiri atas perintah-perintah atau larangan-larangan. Nah, yang kedua, perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi masyarakat. Masyarakat yang tidak pernah atau masyarakat yang tidak perintah atau larangan akan dikenakan sanksi yang sifatnya tegas dan nyata. Inilah yang membedakan hukum dengan peraturan lainnya. Hukum dibuat oleh lembaga negara dan jika dilanggar, pelakunya akan dijatuhkan sanksi dalam tugas dan nyata. Adapun dua jenis sanksi hukum yang dijelaskan dalam pasal 10 KUHP Indonesia yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi, pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Jadi itu ya. Norma hukum juga memiliki 4 unsur-unsur, yakni 1. Peraturan tentang tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. 2. Peraturan itu dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwenang membuat peraturan. 3. Peraturan hukum bersifat memaksa dan mengikat. 4. Peraturan memuat sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarannya. Salah satu unsur hukum
adalah adanya sanksi. Sanksi biasa disebut sebagai hukuman, yaitu suatu pengenaan dengan kekuasaan memaksa sesuatu yang tidak dikehendaki, tidak menyenangkan atas individu, kelompok individu, atau kelembagaan badan hukum tertentu sebagai imbalan atau ganjaran atas perbuatan yang dinilai melanggar norma hukum yang berlaku. Dijatuhkannya hukuman secara ilmiah mempunyai dasar pembenarannya, yaitu untuk kepentingan sebagai berikut. 1. Pembalasan atas kesalahan, penjeraan baik yang bersifat untuk umum ataupun untuk pelaku. Rehabilitas menyebabkan tidak dapat lagi melakukan kesalahan, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Jenis hukum yang berlaku bermacam-macam. Selain itu, hukum juga memiliki tujuan, fungsi, dan tugasnya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum berlaku di masyarakat, bangsa, dan negara, serta ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum memiliki tugasnya itu sendiri. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum diterapkan tidak semata-mata untuk kepentingan negara saja, melainkan seluruh elemen yang terdapat dalam negara tersebut. Menurut Profesor Subekti SH, tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Adapun menurut Aristoteles bahwa tujuan hukum semata-mata mencapai keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal. Dengan tidak adanya hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau dan masyarakat tidak mempunyai pedoman hidup atau petunjuk bagaimana cara berperilaku. Karena tidak ada pedoman dalam berperilaku, masyarakat bisa berperilaku seenaknya dan merugikan orang lain. Adapun tujuan hukum secara umum yakni 1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. 2. Menciptakan keadilan dan ketertiban. 3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. 4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. 5. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat. Selain memiliki tujuan, hukum juga berbagai fungsi. Adapun fungsi dasar dari hukum yaitu fungsi perlindungan, melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Fungsi keadilan, menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia. Fungsi pembangunan, menjaga dan memberikan keadilan bagi manusia yang digunakan untuk arah dan acuan tujuan serta pelaksanaan pembangunan. Nah, bagaimana? Sudah paham belum dengan materi tadi? Saya harap kalian semua sudah paham ya. Makasih semua yang sudah nonton video ini. Bila ada kesalahan kata-kata atau tulisan dari video ini yang kurang jelas, mohon dimaafkan ya. Thanks for watching. See you.